Pemirsa, musisi legendaris Prince pernah mencuit bahwa music is healing, music holds things together. Dan ternyata sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa musik memang bisa digunakan untuk terapi penyembuhan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai terapi musik, kita sudah bersama dengan Safira Herta selaku Direktur Music Therapy Center Indonesia. Langsung kita sapa, selamat siang Mbak Safira. Halo, selamat siang. Iya, Mbak Safira, ini sebelumnya mungkin menjadi pertanyaan bersama dari warga juga ya. Sebenarnya apa itu terapi musik dan bagaimana sebenarnya penerapannya dan kemudian berpengaruh kepada healing seseorang? Oke, iya memang kalau kita lihat tadi musik digunakan untuk membantu proses pemulihan ya. Memang kalau kita lihat terapi musik itu sebenarnya penggunaan musik dan kegiatan musikal dalam bentuk terapi. Jadi kalau tadi kan sempat kelihatan didengerin musik untuk membantu dia proses pemulihan biar dia bisa lebih mudah atau lebih cepat sadar gitu ya, lebih cepat bisa in tune lagi sama kita. Nah, kalau dalam bentuk terapi biasanya juga lebih banyak kegiatan aktif. Jadi misalnya bermain gendang untuk melatih fokus dan atensi, misalnya untuk anak-anak ADHD yang terbatas rentang fokusnya, atau juga misalnya latihan menyanyi untuk lansia yang sedang pemulihan dari stroke, dia latihan lagi biar artikulasi ngomongnya lebih baik. Jadi di terapi musik itu kegiatannya banyak yang aktif, ada juga mendengarkan musik, nah seperti itu kurang lebih. Oke Mbak Safira, kalau mau ngomongin soal konteks dari David ya, manfaat dari terapi musik ketika pasien begitu ya, pasien lagi koma, itu ada nggak manfaat secara fisiknya yang terlihat? Memang, aku sih belum pernah pegang langsung ya, Mbak, sejujurnya. Cuma ada beberapa teman-temanku yang terapis musik yang memang menangani orang-orang dengan koma, dengan situasi yang seperti itu, musik membantu dia lebih cepat merespon ya. Lalu tadi aku senang banget waktu dengar ternyata musik-musik yang dipakai itu musik-musik, yang dia suka, terus ada musik-musik Yes. religius juga yang untuk membantu penyembuhan. Karena memang prinsipnya adalah musik-musik yang lebih disukai oleh klien, itu akan lebih baik dan lebih mempercepat proses pemulihan begitu, Mbak. Oke. Oke. Nah, Mbak Safira, ini hanya pengetahuan saya simpel saja begitu ya mengenai terapi musik. Karena kok saya itu sempat juga menjadi penggemar tanaman. Tanaman itu juga sempat kemudian ada beberapa playlist begitu ya yang dipakai untuk merangsang pertumbuhannya. Kemudian juga musik yang dipakai untuk menenangkan misalkan anjing di rumah supaya lebih tenang Binatang juga. ya. Nah, apakah ada seperti mungkin frekuensi tertentu atau mungkin juga efek dari genre tertentu itu yang bisa merangsang mungkin aktivitas di dalam tubuh manusia itu sendiri? Hmm, hmm. Memang kalau kita lihat ada berbagai penelitian ya Mas gitu ya untuk melihat efek dari musik itu sendiri, efek dari frekuensi itu sendiri itu banyak sekali penelitiannya. Nah, tapi kalau di terapi musik sejujurnya kami lebih banyak menggunakannya kegiatan aktif supaya di otak itu prosesnya lebih permanen. Karena dia membentuk jaringan yang baru, membentuk sistem yang baru. Jadi efeknya bisa lebih jangka panjang dan lebih general dalam setiap bentuk bisa begitu ya. Walaupun memang musik-musik kayaknya kalau kita lihat di internet gitu ya kita cari banyak sekali Yes. musik yang misalnya frekuensi-frekuensi yang membantu untuk meningkatkan pertumbuhan misalnya gitu ya atau musik-musik yang rileks seperti musik-musik klasik memang kan katanya banyak banget digunakan. Nah, itu dasarnya sebenarnya karena musik-musik klasik itu lebih teratur dan lebih terprediksi sehingga bisa membantu kita juga lebih teratur. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat tubuh kita seperti jantung, tekanan darah dan juga pernafasan itu kan ada ritmenya ya. Jadi musik itu menolong supaya ritmenya lebih teratur lagi begitu. Nah Mbak Safira, ada nggak sih spesifikasi misalnya tadi kayak disebutkan kalau musik klasik itu tepatnya untuk orang seperti apa, heavy metal tepatnya seperti apa, dan baiknya itu instrumental saja atau mungkin musik-musik yang ada liriknya juga? Hmm, memang kalau tadi dalam kasusnya David kita lihat musik yang digunakan musik yang dia sukai ya. Nah itu udah paling benar sih Mbak gitu ya. Jadi musik-musik yang disukai itu paling cocok sesuai dengan memang kebutuhannya. Jadi nggak harus kayak misalnya oh dalam kondisi A musiknya harus A begitu ya. Tapi lebih kepada individu A ini lebih suka musik seperti apa. Jadi itu akan lebih menolong dia menikmati dan lebih cepat proses penyembuhannya seperti itu sih Mbak.
Baik, terima kasih penjelasannya. Ini menjadi jembatan penjelasan yang sangat mencerahkan. Terima kasih Mbak Karena banyak yang Safira Herta. bertanya-tanya ya. Dan Direktur Musik Terapi Center Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Newsline. Saya selalu Mbak Safira, terima kasih.